Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, Surya Paloh atau Partai Nasdem tetap berada di koalisi perubahan ya. Kemarin bagaimana ya demokrasi hari ini di koalisi perubahan begitu, mencoba dibelah ya, mencoba dipecah ya, agar tetap mereka ya tidak mengawal KPU. Bisa jadi ya seperti itu. Bisa tidak mengawal pemilu dan sebagainya begitu kan. Benar, ternyata ketika Surya Paloh bertemu dengan Jokowi di situ banyak muncul spekulasi begitu kan ya. Nampaknya Partai Nasdem mulai digoda mereka. Partai Nasdem mulai digoda begitu kan. Bisa saja mereka ditawarkan menteri lah begitu kan ya sebagai penyambung kepada Pak Prabowo. Ya bisa saja seperti itu begitu untuk bisa berkoalisi ya. Tapi oposisi kalau menjadi oposisi bukan tidak mungkin ini menjadi kekuatan luar biasa oposisi kita. Ada PDIP misalnya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat ini Nasdem tegaskan masih bersama Anies. Pak Surya Paloh sangat paham etika. Tidak akan langgar komitmen. Ya, dengar-dengar katanya banyak yang menawarkan ya asalkan masuk koalisi, ada yang mengatakan bahwa dapat menteri, jatah menteri dan sebagainya begitu kan. Jadi asumsi ini banyak ya yang muncul spekulasi begitu. Tapi nampaknya justru ketika Partai Nasdem seolah-olah mereka menolak, ya Partai Nasdem ingin bersama dengan koalisi perubahan, masih punya etika bersama koalisi begitu kan ya, punya etika bagaimana tidak mungkin meninggalkan Anies Baswedan dan sebagainya, mencoba istana itu membantah bahwa pertemuan-pertemuan seperti ini begitu kan ya. eh karena Pak Surya Paloh ingin ya, bantahan mereka dari istana, Pak Surya Paloh ingin bertemu Jokowi, padahal Jokowi ingin bertemu Partai Nasdem atau bertemu dengan Pak Surya Paloh begitu kan. Itu sudah jelas mereka begitu. Artinya jadi dengan situasi yang kemudian hari ini dipertontonkan kepada publik, masyarakat bisa melihat ya. Salah satunya komentar mereka apa? Sayang ini. Alhamdulillah semoga konsisten Pak, katanya begitu kan ya. Ada juga yang mengatakan ya menjijikan nggak sih ya relawannya masih berjibaku mengawal suara, dia malah menjilat. Ini salah satu mereka. Bisa saja ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka dipertontonkan kepada publik ya, ada yang berkomentar sinis, ada yang mengomentar tidak. Jadi saya paham betul begitu Pak Surya Paloh, tidak mungkin ya, dia punya etika besar, tidak mungkin mereka ya melakukan segampang itu begitu kan. Saya kira tidak mungkin. Karena apa? Karena nampaknya hari ini Pak Surya Paloh itu begitu kan ya sudah mengkritik habis-habisan bagaimana demokrasi kita begitu. Dia tetap bersama dengan Anies Baswedan. Insya Allah tetap bersama dengan Anies Baswedan. Ya, dengan adanya seperti itu banyak mulai dipecah begitu kan ya. Ada Pak Surya Paloh dicap pengkhianat dan sebagainya. Saya hanya tertawa saja begitu. Jadi mau jadi oposisi kayak mau jadi koalisi itu adalah hak partai di situ begitu kan. Tapi perlu diingat ya, yang namanya oposisi, yang namanya koalisi tidak mungkin sebagai Partai Nasdem di situ begitu kan. Lalu kemudian mereka berpikir secara stagnan. Bagaimana menjadi oposisi tapi ya juga memberikan kontribusi pada negara, misalnya melewati dengan adanya mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah, bisa saja seperti itu. Nah ini yang teman-teman masih belum paham begitu kan ya, hanya mengambil seperti itu. Bisa saja koalisi perubahan ini begitu kan, bisa saja terjadi 2 putaran. Ini menunjukkan kepanikan seorang Pak Jokowi. Bisa saja Pak Jokowi kau cemas di situ begitu kan ya. Bisa saja begitu. Karena apa? Misalnya Prabowo Gibran sudah dilantik menjadi presiden, tapi oposisi ada PKB ya, terus kemudian PKS, terus kemudian Nasdem, terus kemudian PDIP di situ. Nah, itu kekuatan di parlemen begitu kan, oposisinya di situ begitu. Jadi percuma juga begitu. Artinya kita tahu yang namanya politik itu harus memainkan peran penting begitu kan. Jadi bukan soal ini pengkhianat lah, ini itu dan sebagainya. Jangan sampai mengatakan seperti itu begitu. Kita berada di negara demokrasi ini. Hati-hati dengan bujuk rayu tipu muslihat mereka, tolak keras tawaran koalisi, jabatan menteri. Tolak keras keputusan KPU jika memenangkan 01 yang syarat dengan kecurangan misalnya ya. Jika memenangkan ya syarat ya, seperti itu ya untuk make up jumlah di mana-mana.
Ya ingat, mereka licik sekali demi mempertahankan kekuasaan. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Strategi Jokowi melemahkan pendukung 01, ya. SP itu orang yang objektif, ya, menurut saya. Walaupun sudah diobrak-abrik bisnisnya sama rezim, bukan berarti malah lemah ujungnya, ya. Di ujung saya yakin semakin kuat berkomitmen, ya. Jangan termakan strategi Jokowi. Ingat, ya, teori kebalikan dari Jokowi. Mereka panik. Benar juga begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat bisa melihat langsung begitu bagaimana situasi politik hari ini. Jadi tidak mungkinlah Pak Surya Paloh menyerahkan semuanya yang sudah jelas-jelas Anies Baswedan di koalisi perubahan, terus kemudian di 03 mempertahankan, ya, demokrasi kita akan terjadi 2 putaran. Ya, mulai hak angket sudah dimainkan di situ. Jangan termakan dengan emosi-emosi seperti itu begitu kan, ya. Jadi kalau sekarang sudah banyak yang turun ke jalan demo besar-besaran sana sini begitu kan, nampaknya dan rupanya melihat bagaimana apa yang kemudian apa namanya dilakukan oleh seorang Jokowi di situ begitu kan, mulai mendemo dan sebagainya, turunkan Jokowi, makzulkan Jokowi, ya, tolak kecurangan dan sebagainya begitu kan. Ini menurut saya pribadi dengan nuansa seperti itu bukan tidak mungkin, ya, karena ada penolakan, ada demo besar-besaran, bisa saja ini terjadi chaos. Ya, wallahu a'lam lah, yang namanya politik kita kan tidak menentu di situ begitu kan, ya. Persoalan-persoalan yang ada selama ini begitu. Maka kemudian banyak skenario-skenario yang dimainkan untuk mereka. Tapi apakah cukup penting sekali? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Penting sekali untuk melihat bagaimana kelemahan-kelemahan mereka, misalnya bagaimana apa yang dilakukan mereka sebagai kontrol oposisinya di situ begitu. Nampaknya sudah banyak yang merilis menteri-menteri mereka begitu kan. Ada di posisi ini, posisi itu, posisi ini, posisi itu dan sebagainya. Nampaknya kabarnya begitu. Anies Baswedan katanya dari kuping ke kuping, ya, atau dari telinga ke telinga dia mengatakan ditawari menteri katanya begitu kan. Tapi saya nggak tahu, ya, ada Partai Nasdem mengatakan apa namanya? Partai Nasdem katanya ditawari menteri, Anies Baswedan juga ditawari menteri dan sebagainya. Jangan maulah dengan adanya situasi ini. Maka yang saya katakan sejak awal begitu kan, ya, yang namanya politik ya sah-sah aja sebenarnya mau berspekulasi apapun begitu kan, ya. Tapi nampaknya dan rupanya melihat apa namanya nuansa-nuansa seperti ini kan tidak segampang membolak balik telapak tangan. Ini mari kita baca beritanya, ya. Ini dari apa namanya dari Kompas begitu kan. Ini menarik begitu dari Kompas ini begitu kan, ya. Tapi nampaknya dan rupanya kalau kita berasumsi seperti ini yang saya katakan tadi bahwa wah ini ada kemenangan bagi mereka, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi nampaknya rasanya begitu kan kalau kita melihat data-data yang ada selama ini maka orang akan berasumsi wah ini gimana Partai Nasdem katanya begitu. Kalau ditawari menteri dan sebagainya. Apakah kita mau begitu kan? Apakah kita berasumsi mau atau tidak begitu? Tapi yang jelas masyarakat bisa melihat, ya. Salah satunya ini, ya, Nasdem tegaskan masih bersama Anies, ya. Pak Surya Paloh sangat paham etika, tidak akan langgar komitmen katanya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan partainya saat ini masih bersama Koalisi Perubahan. Hal tersebut disampaikan, ya, Ali usai Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bertemu, ya, Presiden Joko Widodo. Menurut Ali, pertemuan Jokowi dan Surya Paloh itu tidak terkait dengan langkah politik Nasdem usai pemilu. Ia menegaskan pertemuan tersebut terkait dengan posisi Nasdem, ya, dalam koalisi pemerintah Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ada yang mengatakan seperti itu begitu kan, ya. Juga Ali menambahkan jika menyangkut pemerintah 2024-2029 pihaknya harusnya menemui Prabowo Subianto. Namun, ia menyebutkan hingga kini belum ada komunikasi, ya, dengan Partai Gerindra. Bukan tidak mungkin mereka sebagai jembatan. sebagai jembatan untuk apa namanya? Untuk mereka bergabung. Bisa saja seperti itu begitu. Karena nampaknya hari ini ya perlu hati-hati betul begitu kan, ya. Dengan situasi politik seperti ini. Katanya banyak muncul spekulasi ditawari
menteri begitu kan ya. Ada yang mengatakan ditawari menteri dan sebagainya. Saya tidak tahu, tapi yang jelas melihat dengan hal ini masyarakat bisa memahami hal itu begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.